Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para pecinta aglonema di seluruh Indonesia, para subscriber Andi Jaya Garden, dan para mania aglonema di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden. Pokoknya ya teman-teman, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dilancarkan rezekinya, dan juga dilancarkan silaturahminya. Jadi ya teman-teman, oke, terima kasih sekali masih tetap stay tune di Andi Jaya Garden sampai detik ini. Teman-teman masih mendukung channel kita, dan terus dukung channel kita biar channel kita makin berkembang, makin kreatif, inovatif, dan makin semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk jenengan semua. Caranya dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nanti saat ada updatean terbaru terkait Andi Jaya Garden, teman-teman langsung langsung mendapatkan notifikasinya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan memberikan edukasi terkait aglonema, tetap masih di aglonema, dunia peraglonimaan, tidak kemana-mana. Nah kali ini terkait penyakit yang datang di musim kemarau ini dikarenakan dehidrasi media ataupun suhu greenhouse yang terlalu, atau sekarang suhu cuaca yang sangat panas sekali, alhasil tanaman-tanaman banyak yang terjadi masalah. Salah satunya yang nanti akan kita bahas adalah rusaknya stomata bawah daun dari tanaman aglonema. Jadi banyak daun yang berkarat, menguning, padahal saat dibongkar akarnya itu sehat. Nah kalau diperiksa bawah daun itu stomatanya pada rusak gitu teman-teman. Nah itu biasanya karena kurangnya angin teman-teman, kurangnya angin, terlalu panas suhu sekarang ini, terus pengairan yang kurang. Jadi sangat harus diatur sekali untuk kelembapan media agar stomata ini tidak rusak, pohon ini tidak dehidrasi gitu ya teman-teman. Nah sebagai contoh yang akan kita berikan saat ini, kita punya satu tanaman, kita ambil dari lantai atas, lantai 2, di sana tinggal sisa-sisa tanaman, dan saat kita uji ternyata benar teman-teman, di sana dehidrasi media, dehidrasi tempat ya, karena terlalu panas. Terus ini stomatanya pada rusak nih teman-teman tuh. Nah nih stomatanya pada rusak tuh, seperti ini, stomatanya pada rusak, karatan, jamuran. Nah daun pertamanya kusam ya, tidak cerah. Nah seperti ini loh, ini nanti kalau kita bongkar akarnya itu biasanya sehat teman-teman. Nah gimana cara untuk mengatasinya nanti akan kita bahas di tutorial kali ini teman-teman. Nah nanti di ending video kita akan review juga tanian-tanian kita, permintaan dari teman-teman, tanian yang murah meriah aja. Nah jadi teman-teman kemarin ada yang sempat pesan ke kita, Mas sekali review tanian Mas Andi yang murah meriah aja, mulai dari harga 20 ribuan, maksimal nanti 200.000 boleh. Nah nanti saya akan menontonnya seperti itu. Nah, nanti akan kita review, tidak terlalu banyak memang. Yang pasti di edukasi kali ini ada keluhan dari beberapa customer atau subscriber atau teman-teman para pencinta aglonema di seluruh Indonesia yang masuk ke kolom kita gitu ya teman-teman. Langsung cekidot ke meja eksekusinya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk tutorialnya, cara mengobati tanaman ini. Dan terus terang kemarin kita memang ada beberapa yang ternyata juga mengalami masalah yang sama dengan teman-teman di luaran sana. Jadi daun berkarat, akar bagus, lama-lama menguning seperti itu. Nah saat kita antisipasi dengan kimia ternyata nggak begitu maksimal, alhasil kita menggunakan secara organik atau herbal gitu ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan nih ya, kita menggunakan bawang merah teman-teman. Kita menggunakan bawang. Jadi satu siung seperti ini untuk 1 liter. Jadi kita punya ini ada sekitar 4 liter. Nah, kita menggunakan 5 siung bawang merah gitu ya. Nanti kita iris halus-halus gitu ya teman-teman. Jadi sebelum ke proses iris-irisan ini kita bongkar dulu tanamannya gitu ya teman-teman. Nah kita mulai bongkar dulu. Ini memang sudah lama tidak kita bongkar ya teman-teman. Jadi tuh teman-teman, di akarnya kadang seperti ini tuh, akarnya sehat teman-teman, tapi karena iklim sekarang yang memang ekstrim tuh, akarnya sehat teman-teman ya kan, akarnya sehat. Jadi
Tuh pada lepas seperti ini kalau dia sudah terserang semacam karat-karat itu. Kalau akar sehat teman-teman, tuh akarnya sehat. Jadi harus benar-benar kita waspadai musim-musim kemarau seperti ini, karena memang suhu ekstrim itu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman aglonema itu sendiri. Jadi harus benar-benar kita peka dengan kebutuhan kebutuhan ataupun yang tidak dibutuhkan aglonema itu sendiri. Jadi greenhouse itu harus anginnya bebas ya, anginnya los, terus apalagi itu pengairannya harus cukup. Jadi pengairan yang cukup tidak disertai angin yang cukup itu akan menimbulkan penyakit juga. Nah, sama aja, anginnya kurang, anginnya cukup tapi kekurangan air juga akan dehidrasi. Jadi harus sinkron di situ teman-teman. Nah, makanya penggunaan pot yang tidak terlalu besar itu sangat direkomendasikan untuk penanaman aglonema. Jadi potnya nggak usah terlalu besar-besar gitu. Potnya seukuran dengan jumlah akar saja. Nah, nanti misalkan beranak di pot kecil nggak jadi masalah gitu teman. Padahal di sini teman-teman nih anak-anak sudah pada mulai muncul di sini tuh. Anak-anak sudah mulai muncul. Nah, bentar kita kopiok dulu. Nah, ini teman-teman, ini akarnya sehat ini teman tuh. Akarnya sehat. Hanya kita akan repotting akar sedikit untuk mengurangi penyerapan, biar nanti adaptasinya jauh lebih cepat gitu. Karena ada beberapa akar coklat-coklat juga di sini. Ya, ini memang kalau yang di lantai 2 kurang begitu terawat sih. Karena ternyata kandang di lantai 2 itu bikin capek juga, harus turun naik turun. Nah, seperti ini. Nanti kita untuk bunga-bunga seperti ini lebih baik teman-teman cabutin aja ya teman-teman. Nah, tuh cabutin seperti ini itu biar daunnya tidak terlalu mengecil di daun berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ini akarnya sehat ya, akarnya sehat. Batangnya juga sehat, tidak ada spot segala macam, tidak ada. Nah, tuh. Nah, ini nanti akan kita repotting untuk daunnya. Daun-daun yang sudah berkarat ini akan kita kurangin ya di sini ya. Kita akan kurangin di sini. Karena ini nanti akan menular juga ternyata teman-teman. Nah, dulu saya pikir ini tidak menular, ternyata ini bisa menular teman-teman. Nah, ini seperti ini. Tuh daunnya karatan, belakangnya juga karatan. Nah, ini bisa menular juga ke tanaman yang lain. Jadi sangat harus hati-hati ya jika teman-teman mengalami seperti ini. Nah, ini harus direpotting seperti ini. Nah, nanti insya Allah berikutnya sudah jauh lebih membaik. Nah, setelah seperti ini, nanti akan kita langsung rendam dengan menggunakan air yang sudah kita campur dengan irisan bawang merah. Nah, lebih bagus teman-teman, nanti bawang merah ini diirisnya itu 1 jam sebelum perendaman. Jadi diiris seperti ini teman-teman tuh. Nah, untungnya saya itu mantan dodol sate, jadi ini pinter ngirisnya tuh. Nah, diiris ini jangan di tumbuk ya teman-teman, itu akan berkurang untuk kadar itu, ini kan antibiotik, kadar antibiotiknya nanti akan berkurang. Nah, seperti ini akan kita iris-iris. Nah, meskipun kadang ini jadi masalah juga. Nah, jadi istri kadang wah itu buat masak malah buat bunga. Nah, karena dari masak itu juga dari bunga, jadi bunga memang harus kita rawat benar-benar teman-teman. Seperti ini. Oke, ini insya Allah nanti akan lebih membaik dibandingkan hanya kita siram seperti itu. Terus nanti untuk greenhouse juga harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai ditutup maksimal untuk greenhouse-nya. Nah, biasanya kalau punya saya itu teman-teman, bawahnya ini pakai paranet, ini aja tidak begitu maksimal teman-teman anginnya. Jadi rencana kita akan bongkar karena kemarin kan dadakan juga. Jadi besok akan kita istri sudah melototin karena bawang merahnya kita ambil teman-teman.
biarin demi teman-teman diplototin istri nggak apa-apa. Nah, ini kita masukkan ya sedaun-daunnya teman-teman. Ini paling tidak 2 jam ya teman-teman. Kita 2 jam ini ya, perendaman ini 2 jam ya. Habis itu nanti akan kita tanam ya teman-teman. Tuh seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Tuh. Nah, oke. Sembari kita menunggu, apa kita langsung review tanian-tanian kita dulu aja ya teman-teman, biar nanti sembari menunggu kita langsung bisa untuk mengepotin tanaman yang kita rendam ini gitu ya teman-teman. Pokoknya cekidot langsung ke tanian-tanian kita, cekidot. Nah, oke teman-teman, sebelum review saya akan menjelaskan beberapa hal terkait aglonema baby-babyan dari di kita untuk pembuatan bahan kontes di musim kemarau seperti ini teman-teman. Jadi kita kasih tatakan kecil-kecil dan ini tergenang dengan air ya, dan tidak tergenang terlalu dalam, dia hanya segini aja tuh. Nah, ini untuk menjaga kelembapan di atas media. Nah, ini atas medianya lembab karena bawahnya ada air, jadi ada penyerapan ke atas, itu untuk mengurangi penguapan yang ada di dalam pot. Jadi seandainya itu disiram tiap hari aja, pagi disiram, itu siang saat kita buka medianya seperti ini des gitu kan, nah, itu di sini tuh kayak ada uapan panas. Nah, itu yang menyebabkan dehidrasi dan stomata rusak teman-teman, karena kena uapan dari media yang ada di dalam itu. Memang sudah banyak medianya ya, tapi kelembabannya itu berkurang karena ada penguapan yang naik. Penguapannya itu panas teman-teman. Jadi fungsinya air ini untuk pendingin, bisa dibilang pendingin, dan untuk mencegah dari kesetresan karena dehidrasi ruangan. Jadi karena ruangannya terlalu panas atau ruangannya terlalu terlalu gerah gitu ya teman-teman. Ini boleh dicoba buat teman-teman di rumah, siapa tahu ini bisa membantu untuk kelancaran kelangsungan hidup aglonema yang jenengan punya. Nah gitu ya teman-teman. Nah, untuk pot juga itu nggak perlu gede-gede, dengan pot kecil seperti ini dia juga akan tumbuh anaknya teman-teman tuh. Nah, dengan pot gede juga, dengan Meditak yang kita punya, alhamdulillah dia juga beranak juga gitu loh. Jadi ini juga pot gede tuh, dia juga banyak anaknya. Nah, untuk bonggol-bonggol yang tanpa daun pancing dan dengan daun pancing itu kita rendam juga teman-teman tuh, kita rendam juga. Nah, ini sudah keluar anak ya kan, sudah keluar anaknya. Itu akan jauh lebih sehat teman-teman. Nah, ini ada yang rumpun 3. Terus ini pakai Meditak itu juga akan merangsang anak kan akan jauh lebih cepat. Ini baru 1 2 3 4 5 6 daun dia sudah keluar 2 anak tuh. Nah, dengan Meditak alhamdulillah untuk perangsangan kecepatan tumbuhnya anak jauh lebih cepat teman-teman. Jadi teman-teman yang mencoba dengan Meditak direndam itu tidak apa-apa, disiram kotor tiap hari tidak apa-apa. Jadi di musim kemarau itu boleh disiram tiap hari atau 2 hari sekali, tapi lakukanlah dengan sistem perendaman juga untuk mengurangi penguapan yang ada di dalam media biar media tidak panas. Gitu ya teman-teman. Langsung aja. Nah, ini untuk cacahan-cacahan kita ini juga menggunakan Meditak juga teman-teman. Ini menggunakan Meditak juga. Bahkan kadang di sini sudah ada yang bercingip-cingip juga. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan menggunakan Meditak yang premium, itu juga bisa untuk nyacah. Tapi kalau takut karena terlalu poros, bisa menggunakan media booster yang kita kita produksi juga. Nah, ini yang pakai booster ya. Ini yang pakai booster tuh, akarnya sudah mulai keluar tuh, akarnya tuh. Nah, ini belum ada sebulan, alhamdulillah akarnya sudah muncul. Ini yang pakai booster. Jadi sebenarnya kecepatannya sama, cuman lebih ringannya pakai booster itu tidak harus nyiram terlalu rutin gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh memilih mana media tanam dari produksi kita yang akan jenengan pakai. Kalau saya sih pakai Meditak premium karena bisa untuk keseluruhan tanaman. Kalau bisa menyiram cacahan seperti ini 2 hari sekali atau mengkabuti setiap hari gitu ya teman-teman. Kalau pakai booster memang itu penyiraman bisa 3 hari 4 hari sekali, tapi disiram 2 hari sekali juga nggak jadi masalah gitu teman-teman. Nah, seperti Krishna Golden juga segini sudah beranak tuh, beranak 2 ya. Ini ukurannya baru remaja, dia juga belum berbunga sudah beranak. Nah, ini menggunakan Meditak premium, warnanya juga makin ke atas makin cetar membahana. Nah, jangan takut membeli Krishna Golden dari kita yang awalnya tidak golden, endingnya nanti kalau sudah
lumayan dewasa, goldennya sudah muncul ya, karena kita berawal dari cacahan itu jarang muncul yang mewah. Kalau mewah benar-benar mewah, tapi kalau tidak mewah hanya sebatas ngelis-ngelis kuning, tapi nanti kalau sudah seukuran itu dia akan kuning juga gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sini sampai ngos-ngosan saya. Kita mulai dari sini untuk reviewnya. Nah, yang pertama kita ada Twinkle Pink. Nah, tuh Twinkle Pink di harga 25.000. Nah, dulu ya 150-an. Sekarang 25 ribuan. Nah, ini juga 25.000 rumpun 2. Ini namanya lipstick flamingo atau black lipstick. Ini 25.000. Terus ada lagi ini rumpun 1 2 3. Rumpun 3 ini Serena itu warnanya bisa ngeping-ngeping gitu. Ini bagusnya di rumpun. Ini 25.000 juga. Nih 25.000 juga. Terus lanjut. Nih ini ada Lukmeyang. Kemarin yang juara 1 di Semarang itu jenis Lukmeyang teman-teman. Nah, karena Lukmeyang ini gampang roset juga, warnanya juga cakep. Ini Lukmeyang 25.000 juga. Terus lanjut kita ke striptis-nya ini di harga 35.000. Gede, siap potong buat belajar teman-teman. Tuh akarnya sampai atas-atas ya, tuh sudah siap potong. Lanjut ini di harga 75.000 white lipstick ya. Jadi ini lipstick aloe tapi yang varian putih ya, aloe putih. Nah itu mantap. Lanjut kita ke ini agak lumayan mahal. Nah ini di harga 100.000 rupiah. Ini Suksom White masih pale gold. Suksom White. Nah ini sudah mulai keluar putih, yang terakhir ini baru mulai putih, ini sudah keluar putih. 100 ribuan, 100.000 aja. Terus yang ini khusus teman-teman subscriber Andi Jaya Garden, kali ini boleh dibuktikan memelihara Krishna Golden dari Andi Jaya Garden, mulanya hijau nanti akan jadi mewah. Nah ini ada 3 pot ready, kita 100 ribuan khusus kali ini, 100 ribuan tuh 3-4 daun ya, 3-4 daun, 3 plus sama 4 daun plus, jadi 100 ribuan untuk Krishna Goldennya tuh segini-segini. Nah boleh disut dekat tuh 100 ribuan khusus kali ini. Kita hanya mengeluarkan 3 pot aja, banyak sebenarnya, cuman 3 pot aja yang seharga 100 ribuan gitu, biasanya 150 sampai 200. Oke lanjut kita ke frozennya mutasi rumpun 2 ya, bonggol rumpun 2, ini di harga 100.000 rupiah gercep. Lanjut kita ke legasi putihnya ini di harga 75.000. Legasi putihnya tuh mantap. Kita ke Raina selanjutnya. Raina ini di harga 125.000 Rainanya. Tuh Raina. Bukan black ini ya, Rainanya ini terah merah loh itu. Cuman karena kemarin kita suburkan jadi merahnya baru mulai muncul sekarang. Nah, ini ada hot flaming, anakan hot flaming di harga 75.000 anakan hot flaming nih. Nah, ini sebenarnya Saraswati kita beli dulunya. Induknya ini tuh. Ini ready banyak, kita promosikan 1 dulu. Nanti kalau ini laku yang lainnya masih ada. Lanjut kita ke Lucia Tai pale gold, ini di harga 80.000. Nah, tuh mantap. Maseti baby tinggal 1 pale gold 25.000. Tuh Maseti baby. Lanjut kita ke Green Papuma. Nah, Green Papuma ini aglu yang sekarang pada viral di Jakarta karena sudah 4 kali kontes. Itu punyanya Mas Agus BR yang kita tata kemarin. Nah, itu punyanya Mas Agus BR. Nah, rumpun banyak banget. Itu juara 1 terus. Nah, ini salah satu baby-babynya karena ini gampang beranak teman-teman. Ini nggak nyampe 5 bulan dia sudah beranak gitu ya teman-teman. Ini di harga berapa ya, 75 ribuan. Lanjut kita ada lipstick emerald. Nah, ini gagal perform kontes ya teman-teman. Ini karena di sini ada yang jomplang terlalu gede, jadi kita nggak jadi untuk bahan kontes. Ini di harga 125.000 emerald dragon, lipstick emerald dragon. Lanjut kita ke Diana. Nah, Diana di harga 60.000 rupiah, Diana pale gold. Lanjut kita lipstick Greg. Nah, ini ada lagi nih, ini sudah keluar anaknya teman-teman, tuh sudah keluar calingnya. Nah, kemarin kita jual 150 belum ada calingnya, sekarang 150 sudah ada calingnya. Kemarin sudah sold out semua. Ini terakhir, jadi besok mungkin nggak ngeluarkan dulu karena kita ternak tani. Ini 150.000 lipstick Greg, lipstick klasik punyanya Pak Greg. Lanjut kita ke Rengganis, itu Rengganis mantap.
ini di harga Rp100.000. Terus LOD ready ini banyak, tapi kita keluarkan 2 pot dulu. Tuh 2 pot ini di harga 60 ribuan. Mantap, gercep, tidak kalah dengan produksi Thailand ya. Ini tanian kita sendiri. Produksi Thailand ya segini 100-an, ini cukup 60 ribuan saja. Tuh mantap teman-teman, ini sudah nembak. Ini anak samping Harley Quinn, induknya tuh gede-gede induknya. Jadi ini anakan dari ban kontes yang juara 1, pernah kita liput juga. Nah ini di harga 50.000 aja, 50.000 aja. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Oke, mungkin ini yang bisa kita review. Nanti habis ini langsung kita melakukan penanaman dari tanaman yang kita rendam tadi. Gitu ya teman-teman. Saya Kidat langsung menuju ke eksekusi. Oke teman-teman, nah ini tadi habis liputan, kita break dulu 2 jam untuk menunggu perendaman agar waktunya sesuai yang kita targetkan untuk kita tanam kembali. Nah, setelah kita kelupas daunnya kita rendam, sekarang kita mulai tanam menggunakan media, langsung media gitu ya. Jadi ini tadi sempat kita potong juga, jadi kita jadikan 2, kita potong. Ini nanti akan kita tanam dengan pot sendiri-sendiri itu ya teman-teman. Kita tuangkan dulu medianya, kita pakai Meditak ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang sudah pakai Meditak, semoga di sana cocok. Alhamdulillah di kita ya untuk buat rumpunan, untuk rumpun-rumpunan seperti ini, rumpun 11 ya. Ini rumpun 11 itu dari 1 pohon, memang kita biarkan beranak-beranak itu sampai 1,5 tahun. Ini belum pernah kita ganti teman-teman, jadi kita pakai Meditak ini. Terus untuk menjaga konsistensi warna seperti ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah, ini kita juga menggunakan Meditak ini. Jadi Meditak ini ternyata bisa untuk mengkonsistenkan warna, memunculkan warna, terus lebih adaptif dengan tempat-tempat yang baru, adaptif dengan tempat-tempat yang dataran tinggi, dataran rendah, panas, dingin. Alhamdulillah cocok. Nah tergantung nanti pola greenhouse-nya yang harus disesuaikan gitu ya teman-teman. Jadi menggunakan Meditak ini multifungsi, bisa untuk cacahan juga gitu ya teman-teman. Nah ini kalau buat teman-teman yang pengen order, harganya sudah ada di atas ya, harganya 25.000. Nanti Japri di sini juga ya. Nanti harganya 25.000 per packnya, isinya 1,5 kg. Nah kargo yang selama ini kita pakai adalah kargo yang memberikan ongkos kirimnya itu per 11 kg. Jadi mulai dari 1 kg sampai dengan 11 kg itu ongkirnya sama teman-teman. Jadi kalau mau ambil 1 sama ambil 7 itu masih sama. Jadi kalau ini 1,5 kg, kalau ambil 7 jadi 10,5 kg. Tapi kalau ngambilnya 7 sekalian kita akan kasih 11 kg gitu ya. Dan masih promo per 10 bonus 1 gitu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Tuangkan di sini. Nah, langsung kita tanam untuk sama ya teman-teman. Saat kita sudah menggunakan air dari bawang merah, kita tidak menggunakan leletan fungisida ya. Jadi kita langsung tanam begitu aja. Nah langsung kita tanam, nanti habis itu langsung kita siram menggunakan air rendaman yang sudah kita pakai itu teman-teman. Nanti kita langsung siram menggunakan itu, dan kita nanti akan kita teduhkan itu ya teman-teman. Nah posisikan tanaman pada tempat yang baru dengan air yang cukup, angin yang cukup, dan panas yang standar gitu ya teman-teman. Tuh, so kita masukkan rumpunya, kita masukkan, sudah kita repotting akar tadi, langsung kita masukkan di sini ya. Itu sudah mulai keluar caling ternyata teman-teman. Tuh kita geblok-geblok, pukul-pukul biar media masuk di sela-sela perakaran. Jadi semua akar nanti terkena media itu ya teman-teman. Tuh, nah seperti ini. Langsung kita siram menggunakan air bekas rendaman tadi.
Nah, biasanya kita taruh di sini sampai 1 hari 1 malam teman-teman, kita rendam di sini. Nah, kita rendamnya di sini di bekas rendaman tadi. Nah, seperti ini. Itu agar biar lebih maksimal untuk pengobatannya gitu. Nah, kita akan rendam di sini sampai 1 hari 1 malam gitu teman-teman. Nah, ini yang cara efektif yang selama ini kita masih mencari-cari gimana caranya untuk mengobati daun yang karatan segala macamnya yang ada pada tanaman seperti ini. Jadi dengan menggunakan bawang merah, alhamdulillah malah semuanya bisa teratasi gitu. Ternyata penyakit yang di sekitar kita ini tidak jauh dari sekitar kita sendiri obatnya gitu. Ternyata alhamdulillah tidak perlu beli khusus untuk pengobatannya ini, ternyata pakai bawang merah ini juga sudah cukup. Nah, sekarang kita baru mengolah khusus untuk bawang merahnya ini, kita olah agar bisa dibotolkan dengan takaran-takaran yang spesifik gitu ya. Tapi sementara belum beredar untuk obat organiknya ini, bisa memakai bawang merah dulu gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ini bisa membantu, semoga ini bisa membantu semuanya yang terkait dengan kendala-kendala yang sama seperti yang saya berikan ini. Jadi semoga teman-teman tidak kapok gitu ya, tetap semangat beragronika, sehat selalu, dan tetap dukung channel Anissa Garden. Caranya dengan subscribe, like, komen, dan share-nya gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang.